Syarat dari berwudu adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi selama dia haid dan nifas nggak sah. Nah, yang terakhir yang kemarin dibahas adalah an-naqa amma yamna'u wusulal ma ilal basyarah, yaitu bersih dari apa-apa yang menghalangi masuknya air wudu, sampainya air wudu ke dalam kulit kita, di atas kulit kita. Paham ya? Tempat wudu kita tahu kan? Anggota wudhu kita yaitu muka, tangan, kepala, kaki. Ini yang wajib dulu kita bicarakan, bukan yang sunnah, yang wajib dulu. Nah, 4 anggota tubuh ini ya tidak boleh ada yang menghalangi air menyentuh kulit. Paham ya? Nah, ini namanya kita belajar fikih. Pokoknya soal-soal ibadah fikih. Jamak dari orang yang alim dalam ilmu fikih namanya faqih. Faqih, jamaknya fuqaha. Sering kalau inti baca kitab-kitab tasawuf, ya kembali ke tasawuf, surah apa? Fuqaha, ya. Sayati zamanun yafiru minal fuqaha, akan datang nanti di akhir zaman orang lari ulama fuqaha. Fuqaha apa? Yang mengerti tata hukum tentang warisan, tentang perceraian, tentang hal-hal yang menyangkutnya dalam ibadah. Bukan sekedar sholat aja, bukan. Nah, bidang-bidang ulama ini yang alim ada bagian-bagiannya. Ada yang ahli dalam hadis sampai sanad-sanad urutannya apal sampai ribuan hadis, namanya musnid. Ada yang hafal dalam Al-Quran, hafiz. Ada juga hafal Quran doang tapi nggak paham Quran, cuma hafal. Ada orang hafal Quran dengan pemahamannya, ahli tafsir, mufassir namanya. Ya, ada ahli hadis, ada ahli nasab. Masing-masing punya kecerdasan masing-masing. Ketika orang dia pinter, dia ahli hadis, gak bisa nanganin nasab, gak bisa. Maka ketika ada Habib palsu atau tidak, jangan tanya ulama ini berpegang, salah inti. Tanya kepada ahli nasab, siapa ahli nasabnya? Ada habaib, tetap ada, gak bakal hilang. Semua ulama turun menurun ada. Nah, begitu juga ketika inti bicara fikih, tanya sama fuqaha, jangan sama ahli hadis. Karena lewat berandaannya menerangkan tentang hadis-hadis Nabi tentang wudhu. Benar. Karena semuanya ini Imam Syafi'i ini bukan ngambil dari primbon. Ini patut ente harus mengerti. Ulama kita 4 mazhab yang kita pelajarin Imam Syafi'i, yang terus pada ulama-ulama sampai ke guru-guru kita nih, ada kitab-kitabnya Habib Zain bin Semit dan guru-gurunya itu ahli fuqaha. Beliau fuqaha. Coba deh kalau beliau ada taklim dikit fuqaha. Ya. Nah, ketika ini bicara fuqaha, ya, ketika bicara fuqaha berarti kan menghazab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dari hadis Nabi sama Al-Quran. Beliau ahli hadis, beliau ahli Quran. Artinya apa? Beliau ini udah menguasai keseluruhan ilmu. Diambillah untuk hukum-hukum. Karena Al-Quran dan hadis begitu banyak, ada hukum untuk fikih, ada hukum untuk tauhid, ada hukum untuk qit'ah, akhlak. Paham ya? Ini pahamin nih. Nah, misalnya nih ahli hadis nih, ada bicara. Ya. Dari Abu Hurairah, halaman ini, sekian ini dan sekian-sekian. Wah, pintar sudah. Kemudian dirunut hadisnya tentang cara Rasul mandi janabah atau tentang wudu. Benar semua hadisnya. Tapi sayangnya dia nggak masukin tentang niat, tentang hal yang membatalkan atau tidak sahnya dalam berwudu. Inti ambil, udah inti jalani sesuai hadis Nabi. Padahal ketika inti belajar fuqaha lebih detail lagi. Kalau inti cuma ngambil dari orang-orang ahli hadis, hancur inti punya fikih. Pahamin ya? Iya, karena inti cuma sandaran itu, nggak nerangin hal-hal begini. Paham ya? Jadi kalau inti mau ibadah, inti cari fuqaha. Tuh, cari fuqaha atau memang dia alim, dibacanya kitab fikih ketemu. Tapi kalau inti pegangi kitab hadis, inti hanya pelajaran hadis, gak bakal ketemu. Makanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW inti suruh deketin sama fuqaha, bukan sama musnid, bukan sama muhaddis, bukan sama si hafiz, bukan. Sama siapa? Fuqaha.